Tuh. When God says no. Jadi bagaimana ketika Tuhan berkata tidak? Nah, lagunya tadi kan Tuhan tidak selalu menjawab doa. Nah, tapi kabar baiknya adalah saya menemukan satu pola di dalam Alkitab yang itu bisa jadi harapan kita ketika Tuhan berkata tidak kepada kita. Jadi ini sedikit melebarkan apa yang saya sampaikan minggu sore yang lalu, saudaraku. Saya mau mengingatkan kita yang suka nonton Indonesian Idol, audisi Indonesian Idol. Dalam beberapa kesempatan kadang-kadang para juri itu berkata no untuk satu lagu. Tapi ternyata si kontestan itu berkata please kasih kesempatan satu lagu yang lain lagi. Mungkin dia no mau nyanyikan satu lagu. Tapi ketika si kontestan berkata please kasih kesempatan satu kali lagi. Oke, lagu yang lain silahkan. Ya, lalu dia mungkin nyanyi lagu yang lain, saudaraku ya. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Mungkin begitu saudaraku ya. Lagu keduanya lagu begitu. Tapi ternyata ketika dia menyanyikan saudaraku pelangi-pelangi alangkah indahnya. Tiba-tiba juri berkata sekarang yes. Betapa senangnya kalau yang no itu jadi yes. Yuk katakan sama-sama lagi. No can be yes. Katakan sama-sama. Oke. Kita lihat ketika Tuhan bilang tidak. Yuk next. Ini perkawinan di Kana. Cerita yang sudah diangkat Pak Matius dan kemudian saya lengkapi di minggu sorenya. Yohanes 2 ayat 4. Baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Jadi kita tahu ceritanya air anggur habis saudaraku dan kemudian Maria lapor kepada Yesus. Dan hikmat hari ini, hari Kamis, saudaraku, itu Pak Win menambahkan penafsiran yang keren buat saya, gitu ya. Pak Win walaupun pakai nomornya Bu Fitri, haleluya ya. Kok tumben gitu, saudaraku ya. Saya tahu ini bukan Bu Fitri, ini Pak Win, saudaraku ya. Karena minggu sore Pak Win sudah ngomong sama saya ketika saya mau turun, Pak, ada satu rema lagi, Pak. Iya, remanya apa? Saya bilang, ketika Ibu Yesus berkata anggur itu habis, Ibu Yesus lihat stoknya, stok di belakang, stok di gentong, stok di penyimpanan besar memang sudah habis. Jadi dia lapor sama Yesus. Tapi ketika Yesus berkata saatku belum tiba, Yesus lihat anggur yang di meja masih ada. Hei, keren saudara ya. Saya bilang Pak, untuk hikmat hari Kamis, haleluya ya. Untuk hikmat hari ini hari Kamis, haleluya ya. Jadi saya tahu hikmat hari ini yang Kamis lalu Pak Win tidak perlu berdoa puasa ya karena sudah dapat minggu malam. Haleluya. Jadi bagus sekali, benar juga bisa jadi ketika Ibu Yesus berkata, nak anggurnya habis. Ibu Yesus lihatnya stok di belakang. Tapi ketika Yesus berkata saatku belum tiba. Belum waktunya sekarang. Yesus lihat yang di meja masih ada. Yesus tunggu sampai yang di meja habis. Jadi kadang-kadang saudaraku dalam hidup kita ketika kita lapor Tuhan sudah minus nih. Tuhan sudah tinggal sedikit nih persediaannya. Bisa jadi buat Tuhan ya tinggal sedikit tapi kan masih ada. Perempuan janda di Sarfat saudaraku dia berkata tinggal segenggam tepung dan tinggal minyak yang sedikit. Tapi kan masih ada. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah habis. Tapi Tuhan lihat masih ada, ya. Bilang sama sebelah tepuk-tepuk, sebenarnya kamu tuh belum habis. Bilang saudaraku ya. Yuk katakan, sebenarnya kamu tuh belum habis. Ya. Bilang saja, itu kan perasaanmu saja. Bilang saudaraku ya, itu hanya perasaanmu saja. Engkau begitu terpuruk, engkau begitu terluka, engkau begitu syok dengan persediaan yang menipis. Tapi sebenarnya di pandangan Tuhan, saat Tuhan belum tiba, masih ada persediaan itu. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Jadi seakan-akan Yesus sedang berkata no untuk laporan Maria. Maria kasih report,
Dan Yesus berkata, no, not now. Ya, tidak sekarang, belum sekarang. Yohanes 2 ayat yang ke-7, klik. Tapi, itu tadi ayat 4. Saudaraku ya, tapi di ayat 7, tiba-tiba Yesus berkata, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ini seakan-akan Yesus berkata yes. Gitu. Nah, sebelum proses no jadi yes, Pak Matius sudah terangin minggu lalu. Bahwa di titik inilah Maria beriman. Karena Maria ngomong begini, ketika Tuhan berkata waktuku belum tiba. No, Maria ngomong sama pelayan, nanti kalau Yesus suruh sesuatu, lakukan itu. Gitu ya. Jadi Tuhan berkata, no, aku enggak mau bikin itu sekarang. Tapi Maria dengan penuh iman, dia berkata, nanti kalau Yesus instruksi, obey him. Iya, taat kepadanya, lakukan saja. Maria enggak ngerti apa yang Yesus mau lakukan, tapi ternyata iman Maria terbukti. Pada akhirnya Yesus berkata yes. Yesus memberikan instruksi, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Katakan sama-sama, jatahku itu penuh. Katakan sama-sama, katakan. Nah, iya, jatah kita tuh enggak setengah, jatah kita itu full. Haleluya, ya. Makanya kalau di mobil, di motor itu kan kode BBM-nya ada F, ada E. F itu penuh, haleluya ya. Nah, E itu bukan empty, E itu entek, haleluya, begitu. Iya. Jatah kita itu bukan E. Jatah kita itu bukan entek, tapi F, apa? Penuh, haleluya. Bilang sama sebelah, jatahmu itu penuh, katakan haleluya, puji Tuhan. Ya. Isi penuh. Jadi ini yang pertama saudaraku, next. Ini langsung ke aplikasi. Ya. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Ketika Tuhan berkata tidak di pagi hari, bisa jadi dia berkata ya di sore hari. Ketika Tuhan berkata tidak di pagi hari, dia bisa berkata ya di sore hari. Itu kan hari yang sama. Hari di mana Tuhan berkata no, enggak sekarang. Tapi di hari yang sama Tuhan berkata yes, isi secara penuh. Pantun dulu ya, haleluya, pantun dulu. Hawane gerah. Wah rasido saudara gue rano respon. Hawane gerah. Mangan kolak nganggo sego. Ojo nyerah. Pipin, esok ditolak, sore ditompo. Hei, haleluya, puji Tuhan. Iya. Kalau ada Fandi bilang, Fandi kamu juga, bilang, ojo Fandi, haleluya, ya. Bilang sama Yosua, Yosua kamu juga, haleluya. Jadi kalau Yesus bilang tidak di pagi hari, ternyata Tuhan itu bisa ya di sore hari. Jadi para pejuang asmara, jangan menyerah. Hawane gerah, mangan kolak nganggo sego. Ojo nyerah, esok ditolak, sore ditompo. Nah gitu saudaraku ya. Apakah itu kisah Pak Dadi dan Bu Febe? Maybe no, maybe yes. Haleluya, puji Tuhan. Oke lanjut yang berikutnya. Kisah kedua. Kisah kedua, ini the Feast of Tabernacles, ya, hari raya Pondok Daun. Yohanes 7 ayat 8 dan 9. Tuhan berkata begini, pergilah kamu ke pesta itu. Perayaan hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Yesus enggak pergi, belum jadwalnya. Ayat 9, demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Kamu pergi, waktuku belum sampai, kamu duluan. Ya. Jadwalku belum nyampe, ya, agendaku belum ke situ. Aku masih mau mengerjakan yang lain lagi. Demikianlah dia tinggal di Galilea. Lanjut, next. Ayat 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ.
tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Kenapa enggak terang-terangan? Penjelasannya panjang lagi. Ya, saya enggak akan ke sana, tapi adalah penjelasannya. Tapi kita lihat ternyata kita enggak tahu jarak antara dia bilang no, aku enggak pergi sekarang, dengan kemudian sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ini jarak waktunya berapa lama? Atau kalau saudara-saudaranya sudah pergi jaraknya berapa kilo, enggak jelas. Tapi saya rasa itu dalam waktu yang tidak lama. Mungkin 1 hari, 2 hari kita enggak tahu, 1 jam, 2 jam. Tetapi enggak mungkin sebulan saudaraku. Enggak mungkin seminggu. Ini analisa saya. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat, harus dilihat dari bahasa aslinya baru kita akan ngerti. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Dia bilang, aku gak pergi ke pesta sekarang. Dia tinggal di Galilea. Tapi kemudian setelah saudara-saudara pergi, setelah saudara-saudaranya berangkat, ia pun pergi juga ke situ. Jadi kita lihat pola yang kedua, bagaimana no bisa jadi yes dalam waktu yang tidak terlalu lama. Next, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Tuhan berkata tidak sekarang, dia bisa berkata ya di waktu nanti. Jadi jangan baper kalau tak selalu Tuhan menjawab doa. Jangan baper dulu. Artinya kalau dia tidak jawab doa sekarang, dia bisa jawab doa nanti. Itu untuk orang-orang yang punya iman. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Orang yang baper Tuhan gak perhatian, Tuhan pilih kasih. Kalau lain ditolong, kok saya tidak? Di mana tanganmu? Lalu bertanya sama Tuhan. Pak Gembala kok besuk yang satu, kok yang satu gak dibesuk saudaraku. Nah gitu, jangan baper. Ya. Karena kalau Tuhan berkata tidak sekarang, positive thinking saja. Siapa tahu di waktu nanti dia berkata iya. Gitu saudaraku. Berapa banyak kita yang cari kerja, setelah ngelamar sekian waktu baru dapat kerja. Ya kan? Berapa banyak kita yang sudah nikah, nunggu dikasih Tuhan momongan. Tuhan jawab tidak sekarang. Tapi positive thinking saja bahwa barangkali dia berkata iya di waktu nanti. Kami punya teman yang nunggu anak itu 4 tahun, 7 tahun gitu. Tapi setelah 7 tahun brojol 3, saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi sabar untuk yang menunggu momongan saudaraku. Nanti setelah sekian waktu langsung 4 tahun berturut-turut, haleluya ya. Jadi langsung 4, haleluya. Dan memegang rekor karisma gitu saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan berkata tidak sekarang, dia bisa berkata ya di waktu nanti. Lanjut yang berikutnya. Sekarang lihat ketika Lazarus mati. Ini Lazarus masih sakit, mereka sudah lapor Yesus. Ini lapor kepada Yesus itu kan seperti doa. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Katakan sama-sama, kadang-kadang Tuhan sengaja menunda. Katakan sama-sama, 2, 3. Katakan lagi, kalau Tuhan menunda ada maksudnya. Katakan sama-sama. Oke. Jadi kalau Tuhan nunda itu ada maksudnya. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kok Yesus bisa dengar Lazarus sakit, dikabari sama Maria sama Marta. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Minggu lalu saudaraku, ternyata bukan hanya pelayan kematian yang cari-cari Pak Gembala, enggak ada. Karena ternyata Pak Matius WA pun dari pagi saya baru balas malam gitu. Kenapa? Karena Gembala sedang
phone free day gitu ya. Dan kemarin di leader meeting ada masukan, Pak, phone free day juga boleh Pak, tapi sebelum diletakkan HP-nya, lapor dulu di grup leader, saya ada di sini ya, gitu ya. Jadi kalau cari silahkan OTW langsung gitu ya. Oke, itu usul yang baik juga gitu. Jadi sebelum teleponnya dimatikan, kasih lapor dulu minimal kepada satu orang yang ngerti keberadaannya di mana gitu. Karena ternyata Mbah Karno dipanggil Tuhan dan perlu tenaga yang memandikan, saudaraku, ya. Dan Bu Yuplin dengan inisiatif, waduh perlu tenaga nih memandikan. Nah saya nggak tahu, saudaraku, katanya sudah ada yang iya, saudaraku. Oke tak bantu, aku siap bantu memandikan. Tapi ketika dengar sirine, dia ngilang, saudaraku, haleluya. Rupanya takut bunyi sirine, ya. Ini kebalikan dari Yesus, sudah iya jadi tidak, saudaraku, haleluya ya. Memang saudaraku bunyi sirine itu menakutkan gitu, sudah iya siap bantu. Tapi ketika bunyi sirine, aku tak kerja yang lain saja dan dicari-cari udah enggak ada, saudaraku. Jadi kita ke depan akan membuat pelatihan memandikan mayat, ya kita akan buat itu. Dan Bapak Ibu yang mau jadi simulasi yang dimandikan, haleluya ya, lapor kepada Bu Febe. Bu, katanya mau belajar memandikan mayat ya, aku tak yang dimandikan, simulasi begitu saudaraku. Kalau mau silahkan saudaraku ya, haleluya. Kalau tidak ada ya pakai boneka, ya. Ya kita menghibur saudaraku ya, mungkin memang ada orang-orang yang takut dengan bunyi sirine saudaraku ya, makanya saya itu usul, nanti kalau saya enggak ada, saudaraku, jangan pakai sirine lah. Jangan pakai ambulan ya, saudaraku. Atau kalau pakai ambulan, tolong sirinenya diganti. Gantinya telolet, telolet, telolelolelot. Gitu saudaraku ya. Telolet, telolet, telolelolelot. Gitu. Jadi ada orang yang takut gitu saudaraku ya. Jadi tolong sirinenya diganti gitu ya. Apa lagu sekolah minggu ya boleh. Telolelolet, telolelolet, telole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 l
siapkan sirine yang menarik, ya, happy ya, happy ye. Iya, telolelolet, nah gitu saudaraku. Nah, tapi yang bikin shock, bikin kaget saudaraku, takut ya. Nah, Yesus sengaja tinggal 2 hari, saudaraku. Dan mungkin Maria sama Marta sudah panik karena ternyata Lazarus sakit parah. Dan 2 hari kemudian ketika Yesus berangkat, Lazarus sudah mati. Next. Yohanes 11 ayat 7, yuk baca sama-sama, 2, 3. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Maria dan Marta, Lazarus itu tinggal di Betania. Dan Betania itu ada di provinsi Yudea. Betania itu hanya sekitar 3 kiloan dari Yerusalem. Jadi itu ada di provinsi Yudea. Jadi ketika Yesus berkata, sesudah itu, sesudah kapan? 2 hari. Dia menunda 2 hari. Dia sengaja tinggal 2 hari. Dan kemudian sesudah itu artinya 2 hari kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, ayo kita lihat Lazarus. Ayo kita ke Yudea. Next. Kita baca sama-sama. Yuk 2, 3. Ketika Tuhan berkata tidak hari ini, apa? Dia bisa berkata ya 2 hari kemudian. Bilang sama sebelah, sabar 2 hari. Bilang saudaraku. Sabar 2 hari. Bisa terjadi sesuatu. Bisa terjadi perubahan. Bisa terjadi sesuatu yang jawaban itu muncul 2 hari kemudian. Jadi jangan kecewa dulu. Jangan marah dulu. Jangan protes dulu. Duduk diam tenang. Gitu. Jadi doa akan menimbulkan iman. Untuk kita bisa sabar. Ternyata selang 2 hari Yesus datang. Lah tapi kan terlambat. Kalau Maria sama Marta ini tahu lagu zaman dulu dia akan menyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku,
Yesus berkata, tidak ada yang terlambat bagiku. Haleluya. Karena ternyata ketika Lazarus mati, dia dibangkitkan. Kok enggak ada amin saudaraku? Haleluya. Puji Tuhan ya. Iya. Tuhan minta sabar. Jadi kalau utangmu belum lunas hari ini, sabar. Minta ampun sama Tuhan kalau ada pengelolaan yang salah. Siapa tahu dalam waktu dekat Tuhan kasih cara untuk dia memberkati kita. Percaya saudaraku. 2 hari kemudian dia pergi. Dia berkata iya. Walaupun kelihatannya sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Tapi Lazarus dibangkitkan. Mujizat yang terjadi bukan orang sakit disembuhkan. Tapi mujizat yang terjadi orang mati dibangkitkan. Dan hanya 3 kali dicatat dalam Alkitab Yesus membangkitkan orang mati. Mungkin lebih faktanya. Tetapi yang dicatat di Alkitab hanya 3. Menyembuhkan orang sakit banyak. Enggak terhitung. Alkitab mencatat. Tapi membangkitkan orang mati yang dicatat hanya 3. Artinya ini adalah salah satu mujizat yang spesial yang dialami oleh Maria dan Marta. Masih adakah? Masih ada. Next saudaraku ya. Perempuan Kanaan. Matius 15 ayat 22. Datanglah seorang perempuan Kanaan, saya potong di situ dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku nih kesakitan, hampir mati, anakku lagi menderita. Perempuan Kanaan ini datang dengan sebuah permohonan. Emergency? Ya. Darurat? Ya. Apakah mendesak untuk ditolong? Ya. Hampir mati saudaraku anaknya. Tetapi Yesus diam saja, ceritanya panjang ya. Yesus diam saja. Kemudian Yesus berkata, enggak patutlah kasih roti kepada anjing ya. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Lanjut. Iya. Yesus masih melanjutkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita sudah tahu cerita ini. Iya. Roti itu hanya untuk anak-anak. Anak-anak itu orang Israel. Berkat keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi awalnya. Ini kan perempuan Kanaan, bangsa kafir di masa itu. Jadi aku hanya nolong orang Yahudi. Aku hanya nolong khusus umat-umatku. Aku hanya nolong khusus orang Israel. Enggak patut. Karena bangsa kafir, bangsa non-Yahudi oleh orang Yahudi itu dianggap anjing. Nah, itu saudaraku nasionalisme Yahudi yang keterlaluan begitu ya. Mereka merasa bangsa eksklusif dan kemudian merasa bangsa lain itu rendah. Dan Yesus ngomong kasar di sini. Aku hanya punya roti untuk anak-anakku, untuk orang Israel, untuk orang Yahudi dan tidak untuk bangsa non-Yahudi. Yesus berkata, tidak. Lihat, tidak patut. Kamu enggak pantas ditolong. Kamu enggak pantas ditolong. Yesus berkata tidak. Yang menarik, next. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di Alkitab bahasa Inggris, Net Bible, perempuan ini ngomong begini, yes Lord. Jadi Tuhan berkata, no. Aku enggak patut menolong kamu. Ketika Yesus berkata no, malah diaminkan sama si perempuan ini. Yes Lord. Anjing itu makan dari remah-remahnya. Dan itulah iman. Enggak tersinggungan. Enggak baper saudaraku. Benar Tuhan. Biarkan aku jadi anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dalam bahasa Inggris, yes Lord. Jadi perempuan ini mengaminkan bahwa dia anjing. Tapi anjing yang dapat cuilan-cuilan. Jadi dalam konsep berpikirnya, sesuatu yang sederhana dari Tuhan itu bisa jadi luar biasa buat aku. Gitu. Sesuatu yang kecil dari Tuhan, turahan rapopo. Tapi aku tahu yang dari Tuhan itu selalu istimewa untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perempuan ini justru berkata yes, oke. Aku anjing, tapi aku akan ambil remah-remah. Roti utamanya untuk anak-anak, roti utamanya untuk orang Yahudi, enggak apa-apa.
Aku dapat kepretannya saja. Aku dapat sisanya saja, enggak apa-apa. Next. Dan pada akhirnya, ajaibnya, Yesus berkata yes. Akhirnya Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Tadinya enggak ditanggepin, tadinya tidak direspon. Yesus diam saja, bahkan Yesus berkata kamu anjing yang enggak layak ditolong. Tapi tiba-tiba ketika perempuan ini berkata yes, akhirnya Yesus juga ikut-ikutan yes. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi yang bukan Tuhan kehendaki lagi, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Ya, jadilah seperti apa yang kau mau. Tidak banyak orang yang dipuji besar imannya. Bahkan murid-murid sendiri pun dikritik Tuhan kurang iman. Ketika mereka teriak-teriak di danau yang penuh dengan angin badai. Angkatan yang kurang percaya, angkatan yang kurang iman. Kuota imanmu masih kurang. Murid-murid ditegur, imannya kecil. Tapi ibu ini justru dipuji pada akhirnya besar imannya. Yuk baca sama-sama next. 1, 2, 3. Ketika Tuhan berkata tidak, dia ingin melihat imanmu. Tepuk-tepuk sebelah, Tuhan ingin melihat imanmu. Bilang saudaraku ya. Tuhan ingin melihat imanmu. Dan mari kita berdoa supaya doa itu memunculkan iman yang baru, iman yang bertumbuh. Yang terakhir, next. Oke. Sedikit berbeda tetapi mirip lah ya. 5.000 laki-laki. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. 5.000 laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kamu harus memberi mereka makan. Posisi ini mereka belum makan, mereka capek, mereka lelah. Mereka dengerin pengajaran sampai sore, sampai maghrib. Apa yang Yesus tolak di sini? Yesus menolak usul murid-murid. Karena murid-murid ngomong begini, Tuhan ini hari sudah malam, tempatnya sepi. Suruh mereka pulang. Bubarkan saja kerumunan ini supaya mereka bertanggung jawab cari makan masing-masing. Yesus tolak. Ya. Good idea, but not God's idea. Ya. Usul yang baik, masuk akal, tempatnya sepi, dan hari sudah mulai malam. Mereka bubarkan saja supaya cari makan masing-masing. Tapi Yesus berkata tidak, kamu harus memberi mereka makan. Coba bilang sama sebelah, jangan sakit hati kalau usul ditolak. Bilang saudaraku, bilang. Oke. Dancer, amin. Kalau kalian diskusi, lalu bagusnya gini, itu bagusnya gini. Leader berkata, VV berkata, no. Wah, yang lain dilarang sakit hati. Haleluya, puji Tuhan. Bani Asaf, ketika engkau usul sesuatu dan kemudian Pak Gembala berkata tidak. Haleluya. Pak, drumnya wis kiwir-kiwir Pak. Haleluya, puji Tuhan. Pak, beli drum Pak. Tidak sekarang. Iya kan. Nah, siapa tahu nanti sore iya. Gitu kan saudaraku. Haleluya. Tenang saja gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sakit hati kalau usul ditolak. Iya. Bilang sama sebelah saudaraku, cinta ditolak aja nggak apa-apa. Bilang sama sebelah saudaraku ya. Apalagi cuma usul. Oh, iya. Cinta ditolak, cari lagi saudaraku, iya kan? Usul ditolak, usul lagi saudaraku ya. Begitu ya, kalau usul ditolak ya usul lagi. Nggak apa-apa. Tapi jangan baperan kalau usul kita tuh ditolak. Mereka mengusulkan yang baik logis. Jadi kadang-kadang usul yang baik, usul yang logis itu bisa tidak diterima. Gitu. Kenapa? Ada tujuannya. Kamu harus kasih mereka makan. Yohanes 6 ayat 5. Berkatalah, cerita yang sama versi Yohanes. Di atas kan versi Matius, yang di bawah versi Yohanes. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ini persoalan yang Filipus enggak tahu jawabnya.
Di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Next. Yohanes 6 ayat 6. Yuk kita baca kenapa Yesus tanya begitu sama Filipus. Baca sama-sama pelan-pelan. 2, 3. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus itu sudah ngerti ketika ada persoalan, dia itu sudah tahu jawabannya. Gitu ya. Jadi persoalan hidupmu, dia itu sudah ngerti apa yang dia mau lakukan. Kita yang bingung, kita yang kelabaan, kita yang banyai saudaraku. Tapi Tuhan sudah tahu. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Next. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, dia sudah punya solusi. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Kalau dia izinkan masalah, dia sudah punya solusinya. Dia tanya sama Filipus, Filipus kita mau beli makanan di mana ini? Filipus nggak ngerti, nggak bisa jawab saudaraku. Kalau saya jadi Filipus, mungkin saya akan usil, saya akan nyanyi. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Iya. Denny, di mana mau beli makanan untuk jemaat GPDI Karisma? Wah, saya nggak ngerti mau kasih makan orang sebanyak ini. Saudaraku, saya akan ngomong sama Yesus, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Ya nggak ngerti, oh Yesus tanya, aku punya uang dari mana? Itu kalau saya, saudaraku begitu ya. Dia sedang coba Filipus. Dia sedang ingin ngerti responnya Filipus. Gitu. Tapi ternyata Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan sudah ngerti ada 5 roti 2 ikan. Tuhan sudah tahu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kiranya kita bisa belajar sesuatu dari sini. Next, kesimpulan. 1. Ketika Tuhan berkata tidak, bisa saja itu bukan keputusan permanen. Yuk baca sama-sama nomor 1, 1, 2, 3. Ketika Tuhan berkata tidak, bisa saja itu bukan keputusan permanen. Haleluya. Suami-suami yang izin sama istrinya, ma, ganti HP yo. Udah. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu ujian buat suami-suami, saudaraku ya. Engkau harus cari cara, pejuang tangguh ya, pejantan tangguh harus cari cara, saudaraku ya. Siapa tahu sore harinya iya. Caranya iya, belikan dulu HP istrimu. Haleluya, gitu saudaraku ya. Jadi izin sama istri, saudaraku. Anaknya butuh kanggo sekolah. Haleluya. Jadi supaya iya belikan dulu istri kita HP. Nah gitu saudaraku. Wah. Haleluya, puji Tuhan. Semua uangku padamu. Haleluya, puji. Kok amin, haleluya. Tuku dhewe, haleluya. Ya. Iya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu itu bukan keputusan permanen ya. Jadi berdoalah. Minta kekuatan ketika Tuhan berkata tidak ya. Nomor 2, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada soal yang tak ada jawabannya. Amin. Jadi nggak mungkin guru kasih soal ujian yang tidak ada jawabannya. Nggak mungkin saudaraku. Amin anak-anak. Semua soal sulit di ujian, di tes kalian, di ujian tengah semester, di ujian ulangan harian kalian selalu ada jawabannya. Ya persoalannya aku nggak tahu. Ya nggak apa-apa saudaraku, yang penting ada jawabannya, nggak apa-apa. Yang penting ada jawabannya. Kalau kalian ujian, ada soal yang kalian nggak bisa jawab, tulis saja. Yesus sumber segala jawaban. Haleluya, puji Tuhan. Jesus is the answer. Haleluya, puji Tuhan. Lalu guru berkata, apa-apaan ini? Itu bukti iman saya, Bu, bahwa jawaban itu ada. Cuma saya tidak tahu hari ini. Saya akan tahu pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan bingung. Jangan bingung, Roh Kudus tahu jawabannya.
Tidak ada soal yang tidak ada jawabannya. Mungkin soal itu nggak ada jawabannya karena salah ketik. Misalnya soal biologi, sebutkan pohon yang akarnya menghadap ke atas. Mungkin itu salah ketik saja. Tapi apakah itu nggak ada jawabannya? Ada. Jawabannya pohon mustahil. Nah gitu jawab aja saudaraku ya. Jawab aja, sebutkan pohon yang akarnya menghadap ke atas. Wah soal ujian kok seperti ini? Jawab aja, pohon mustahil. Nah gitu ya. Yang terakhir nomor 3, baca sama-sama, 2, 3. Doa membuat iman kita bertumbuh dan sabar memahami kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, doa membuat iman kita itu bertumbuh dan kita bisa sabar, bisa ngerti, memahami kehendak Tuhan. Next, ini rencana khotbah gembala berikutnya. Kapan? Enggak tahu. Saya akan jelaskan ketika Roh Kudus mencegah Paulus. Ketika Roh Kudus berkata tidak untuk Paulus masuk Asia. Paulus ingin memberitakan Injil di Asia, tetapi Roh Kudus bilang no. Roh Kudus bilang tidak sekarang. Ada tujuannya. Seperti apa? Nanti kita tunggu waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tidak pernah Dia ingkar janji. Mari kita percaya, pulang dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat tapi juga nggak pernah terlalu cepat. Nyanyi sama-sama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. God is never too late and never too fast. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah, and He never breaks a promise. Sekali lagi, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tidak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Jemaat saja katakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Apapun situasiku Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. God is always on time. Dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Your power is truly unlimited. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Your wonders have no limits.
kasih-Mu tak terselami. Aku akan bersandar dan mengandalkan-Mu. Kejayaan-Mu, unlimited glory, Your greatness has no limits. Sebab bagi-Mu, amin. Beban apa yang sedang engkau rasakan terlalu berat dan mungkin engkau belum tahu jawabannya. Kalau engkau belum tahu jawabannya, datang kepada Tuhan sebelum kita pulang. Katakan, Tuhan, aku nggak ngerti endingnya bagaimana. Aku nggak ngerti jalan ceritanya bagaimana. Aku nggak tahu rumusnya, Tuhan. Aku nggak ngerti hasil akhirnya, prosesnya seperti apa. Tapi aku tahu Engkau yang sudah menyiapkan solusi. Engkau yang sudah menyiapkan jalan keluar untuk persoalanku. Kalau ada pergumulan yang terlalu berat, kebutuhan yang terlalu besar, yang kau nggak bisa pikirkan, Tuhan punya banyak cara. Hari ini mungkin dia berkata tidak, tapi siapa tahu sebentar lagi dia berkata iya. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, katakan sama-sama. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kami percaya. Haleluya. Aku kan bersandar
Engkau berkata tidak, Engkau punya rencana. Kami percaya, kami mengandalkan, kami mengharapkan-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama sebelum pulang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan kami berdoa dan iman kami muncul menantikan waktu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan. Ampuni kalau kami baper, kalau kami marah, kalau kami kecewa. Ketika Engkau berkata tidak Tuhan, sekarang kami tahu Engkau punya waktu, Engkau punya rencana. Berkati umat-umat-Mu dalam segala pergumulan, keluarga, keuangan, kesehatan, apapun dalam pekerjaan, sekolah mereka, masa depan mereka, kontrakan rumah mereka, biaya-biaya yang diperlukan dalam waktu dekat ini. Engkau Tuhan yang punya cara. Amin. Dan sekarang pulanglah, bawalah berkat, iman yang baru untuk Engkau menantikan jawaban Tuhan. Pergi dan jadilah berkat, jadilah kuat dan bersaksi tentang kasih kemuliaan Tuhan. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.